Kisah pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir setelah menjalani latihan berat berupa puasa dan riadah-riadah lainnya seperti dikubur hidup-hidup selama beberapa hari. Sunan Kalijaga menghadap gurunya yaitu Sunan Bonang. Berkata Sunan Bonang, "Muridku, ketahuilah olehmu, jika kau ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat hidayatullah, naiklah haji. Pergi ke Baitullah di Mekah dengan hati tulus ikhlas, ambillah air Zam-Zam di Mekah. Itu adalah air yang suci dan sekaligus mengharap berkat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia." Sunan Kalijaga tunduk patuh. Setelah memberi hormat penuh takzim sebagaimana dilakukan seorang murid kepada gurunya, maka ia mohon diri untuk mengerjakan apa yang dianjurkan gurunya, yaitu pergi ke tanah suci mengharap hidayah ilahi. Konon Sunan Kalijaga menempuh jalan pintas, menerobos hutan, naik gunung, turun jurang dan tanjakan. Tetebingan di dakinya memutar, tanpa terasa perjalanannya tiba di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya, terhalang oleh samudera luas. Sejauh mata memandang yang nampak hanya air semata. Dia diam termenung lama sekali, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Sementara itu, di tepi samudera syahdan seorang insan kamil yaitu Nabi Khidir mengetahui seorang kedatangan Sunan Kalijaga yang tengah bingung. Nabi Khidir mengetahui segala perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan. Karena ingin meraih hidayat, berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayat, kecuali kalau mendapatkan anugerah atau rahmat dari Allah yang Maha Benar. Sementara itu Sunan Kalijaga ternyata sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Sunan Kalijaga sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Ternyata setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudera, ia melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Siapa lagi orang yang mampu berjalan di atas air di tengah samudera? Ia tak lain adalah Maha Guru para wali, yaitu Nabi Khidir yang tidak diketahui dari mana datangnya. Sosok manusia suci yang penuh perbawa itu bertanya dengan lemah lembut, "Hai Kalijaga, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa, tiada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan. Juga untuk berpakaian pun tidak ada, yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku. Itu yang saya makan, kalau tidak ada tentu tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat itu semua?" Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Kalijaga, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa. Padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang dapat diharapkan hasilnya." Sunan Kalijaga bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Sunan Kalijaga. "Terserah bagaimana baiknya menurut Guru Sang Maha Guru." Nabi Khidir menebak, "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah, petunjuk Allah?" Sunan Kalijaga mengangguk penuh hormat. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini." Terima kasih subscribe Barini Tips. Sampailah di tengah samudera.
Ternyata setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudera, ia melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Siapa lagi orang yang mampu berjalan di atas air di tengah samudera? Ia tak lain adalah Maha Guru para wali, yaitu Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya. Sosok manusia suci yang penuh perbawa itu bertanya dengan lemah lembut, "Hai Kalijaga, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa, tiada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan. Juga untuk berpakaian pun tidak ada, yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku. Itu yang saya makan." Murid kepada gurunya, maka ia mohon diri untuk mengerjakan apa yang dianjurkan gurunya, yaitu pergi ke Tanah Suci mengharap hidayah ilahi. Konon Sunan Kalijaga menempuh jalan pintas, menerobos hutan, naik gunung, turun jurang dan tanjakan. Tetebingan di dakinya memutar, tanpa terasa perjalanannya tiba di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya, terhalang oleh samudera luas. Sejauh mata memandang yang nampak hanya air semata. Dia diam termenung lama sekali, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Sementara itu, di tepi samudera syahdan seorang insan kamil, yaitu Nabi Khidir, mengetahui seorang kedatangan Sunan Kalijaga. Kisah pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Khidir setelah menjalani latihan berat berupa puasa dan riadah-riadah lainnya seperti dikubur hidup-hidup selama beberapa hari. Sunan Kalijaga menghadap gurunya, yaitu Sunan Bonang. Berkata Sunan Bonang, "Muridku, ketahuilah olehmu, jika kau ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat hidayatullah, naiklah haji. Pergi ke Baitullah di Mekah dengan hati tulus ikhlas, ambillah air Zam-Zam di Mekah. Itu adalah air yang suci dan sekaligus mengharap berkat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia." Sunan Kalijaga tunduk patuh. Setelah memberi hormat penuh takzim sebagaimana dilakukan seorang, kalau tidak ada tentu tidak makan. "Senangkah kamu dengan melihat itu semua?" Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan itu. Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Kalijaga, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa. Padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang dapat diharapkan hasilnya." Sunan Kalijaga bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan lang yang tengah bingung. Nabi Khidir mengetahui segala perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan. Karena ingin meraih hidayat, berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayat, kecuali kalau mendapatkan anugerah atau rahmat dari Allah yang Maha Benar. Sementara itu Sunan Kalijaga ternyata sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Sunan Kalijaga sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama,